Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Sofyan Fariji dalam pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 penulisan berita dan artikel ya. Yang kebetulan kemarin membahas tentang beberapa hal yang memang perlu dibahas gitu ya. Karena kebetulan minggu kemarin saya sedang sakit dan berhalangan untuk masuk kuliah. Jadi mari kita bahas sebagaimana yang dibahas oleh kelompok 2 penulis berita dan artikel mengenai strategi penyusunan tor peliputan untuk berita dan artikel di media massa. Nah, tor itu sendiri itu tuh artinya adalah term of reference, adalah dokumen perencanaan peliputan yang membantu wartawan bekerja secara sistematis dan akurat. Nah, tor sendiri mencakup latar belakang, tujuan, metode, serta jadwal peliputan. Namun, banyak mahasiswa KPI yang belum memahami pentingnya tor dalam praktik jurnalistik. Memang banyak banget sih gitu tuh. Secara definisi, tor atau Term of Reference adalah dokumen perencanaan yang memuat landasan tujuan struktur proyek serta perjanjian dan jadwal terkait. Dalam konteks media massa, tor berfungsi sebagai panduan kerja peliputan berita agar produksi konten berjalan sesuai dengan rencana. Nah, secara definisi ya, tor itu tuh dibagi dalam konteksnya. Nah, tor ini biasanya disusun oleh tim redaksi dan berisi informasi seperti latar belakang, tujuan, visi proyek, serta data narasumber. Nah, tor juga membantu wartawan dalam liputan mendalam dengan menyediakan kontak narasumber dan paduan peliputan. Nah, apa saja manfaat dari tor ini gitu ya? Manfaat dari tor itu adalah meliputi berita dan artikel di media massa. Nah, tor itu tuh membantu menetapkan tujuan yang jelas, serta mengelola ekspektasi redaksi dan pembaca, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses jurnalistik. Dengan demikian, tor memastikan kualitas, konsistensi, dan integritas konten yang dihasilkan sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap media massa. Nah, manfaator dalam peliputan berita dan artikel di media massa. Yang pertama itu menentukan fokus dan tujuan, yang berfungsi sebagai panduan awal agar penulis memiliki arah yang jelas dalam menentukan tujuan, topik, dan target audiens sehingga tidak perlu menebak kebutuhan klien atau editor. Lalu yang kedua itu menghindari kesalahpahaman. Nah, Torin ini menyatukan persepsi semua pihak yang terlibat, mencakup editor, penulis, serta narasumber, sehingga mencegah perubahan mendadak atau konflik karena perbedaan interpretasi. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan efisiensi. Nah, Tor juga menjadi acuan penulis yang memang bisa langsung merancang struktur tulisan dan riset secara tepat, menghemat waktu dan sumber daya dalam proses penulisan. Nah, yang keempat itu ada alat evaluasi dan monitoring. Nah, Tor juga membantu mengevaluasi hasil tulisan yang mencakup apakah tulisan itu tuh sudah sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup, serta memudahkan monitoring agar tetap pada jalur yang benar. Nah, lalu kita bakal langsung membahas ke selanjutnya yakni mengenai langkah-langkah menyusun tor untuk berita di media massa. Nah, untuk topiknya sendiri, menentukan tema besar liputan yang jelas, singkat, dan mencerminkan inti masalah. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, ada angle atau sudut pandang, yang berarti memilih satu sudut pandang yang relevan agar fokus dan sesuai dengan urgensi konteks zaman dan juga ciri khas. Seperti sudut pandang sosiologi, sudut pandang ekonomi, sudut pandang nilai-nilai keislaman, sudut pandang dakwah, sudut pandang pemerintah, sudut pandang politik. Banyak sekali sudut pandang yang bisa kalian terapkan sesuai dengan konteks dan juga urgensi yang memang disesuaikan oleh zaman dan juga isu yang sedang ada gitu ya. Lalu yang keempat ada pembagian tulisan. Nah, pembagian tulisan ini mengatur alokasi sumber daya dan waktu, terutama jika liputan membutuhkan laporan mendalam dengan pembagian yang terstruktur ya. Lalu yang kelima itu ada narasumber. Nah, memilih narasumber ini juga penting berdasarkan kompetensi dan relevansi dengan topik ya, yang mulai dari pelaku, korban, saksi mata hingga pengamat. Pengamat ini mencakup masyarakat yang memang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Lalu selanjutnya ada daftar pertanyaan yang keenam ya. Menyiapkan pertanyaan yang terfokus untuk menggali informasi dan mendapatkan kutipan langsung dari narasumber.
Lalu yang ketujuh ada data dan dokumen, yakni mengumpulkan data pendukung sejak awal seperti clipping, buku, atau dokumen relevan untuk memperkuat tulisan. Nah, lalu yang kedelapan juga ada yang namanya observasi. Observasi ini melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk menggambarkan suasana secara nyata, terutama pada media cetak, radio, dan juga televisi. Lalu yang kesembilan ada rancangan foto dan grafis. Nah, rancangan grafis merencanakan elemen visual seperti foto, suara, dan grafis agar sinkron dengan tulisan dan narasi. Lalu yang ke-10 ada yang namanya deadline ya. Deadline ini nih menentukan batas waktu pengerjaan agar semua pihak bisa mengikuti alur kerja dan menjaga ketepatan waktu publikasi. Nah, sebagai contohnya ini ada contohnya juga kisah Mufid si petani muda, tak seindah kampanye sosial, Insya Allah. Yang mencakup judul, tujuan, segala macam gitu ya. Nah, untuk kesimpulannya, TOR atau Term of Reference merupakan dokumen penting yang memberikan panduan terstruktur dalam peliputan berita dan penulisan artikel, sehingga prosesnya lebih terarah, efisien, dan sesuai standar etika jurnalistik. TOR sendiri memiliki peran krusial dalam mengatur waktu, mencegah kesalahan, dan meningkatkan efisiensi pengumpulan informasi serta penulisan sehingga liputan lebih berkualitas dan kredibel. Lalu yang ketiga, TOR juga menjadi terstruktur ya, yang dimana membantu jurnalistik dalam merancang, menjalankan, serta menilai peliputan secara efektif, serta meningkatkan koordinasi tim dan konsistensi informasi yang disampaikan. Seperti itulah teman-teman yang disampaikan oleh presentator kita pada pekan lalu ya, yang membahas tentang term of reference gitu ya. Nah, term of reference ini nih memang menjadi salah satu tolak ukur atau acuan gitu ya. Kita sebagai praktisi penyiaran atau praktisi reporter gitu ya atau wartawan, kita memang dituntut untuk bisa mengikuti yang namanya tor peliputan ini gitu tuh. Karena memang ini menjadi acuan gitu. Bahasanya ini adalah contoh yang benar-benar relevan dan sangat harus digunakan ketika memang itu tuh apa ya, bertujuan untuk mempermudah kinerja kita gitu tuh dalam pembuatan berita gitu. Masya Allah, materinya sangatlah luar biasa ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja pertemuan kita pada pekan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf juga karena pekan lalu saya tidak bisa hadir di dalam kelas karena memang sakit, demam, mungkin karena faktor cuaca, jadi gak bisa kemana-mana dulu gitu. Hasil itu aja. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.